Oke, pernah kepikiran nggak gimana sih cara kita menilai sebuah program pembangunan yang skalanya raksasa? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas hasil evaluasi independen dari kerja ambisiusnya program pembangunan PBB di Indonesia. Kita bakal lihat bareng-bareng apa aja yang sukses, apa yang jadi PR, dan apa pelajarannya buat kita semua. Untuk bisa memahami program ini, kita harus mulai dari petanya dulu. Indonesia itu, wow, luas banget. Bayangin, lebih dari 17.000 pulau. Jadi gimana caranya mendorong kemajuan yang merata di semua tempat itu secara bersamaan? Ini bukan cuma soal uang, ini teka-teki logistik dan sosial yang rumitnya luar biasa. Di satu sisi, ekonominya tumbuh kencang. Indonesia kan sekarang udah masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas. Keren. Tapi, di sisi lain ada tantangan besar. Kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya itu masih terasa banget. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang buat negara kepulauan seperti kita, itu bukan lagi cerita, tapi udah di depan mata. Coba deh lihat data ini, ceritanya kontras banget. Di kiri, grafik Anda kemiskinan, turunnya tajam banget. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa loh. Tapi coba geser pandangan Anda ke kanan, ke grafik pengendalian korupsi. Nah, ceritanya beda. Grafiknya cenderung datar, naik turun dikit. Ini menunjukkan ada tantangan yang lebih bandel buat diatasi. Inilah dilema pembangunan Indonesia. Nah, untuk menghadapi dilema ini, UNDP meluncurkan sebuah strategi 5 tahunan yang punya 4 pilar utama. Yuk kita lihat gimana cara mereka mencoba memecahkan teka-teki yang kompleks ini. Sekarang, biar kita kebayang gimana strategi ini berjalan di lapangan, kita akan lihat lebih dalam salah satu kisah sukses yang paling mengesankan. Sebuah terobosan di bidang kesehatan digital. Pertanyaannya emang kedengerannya hampir mustahil sih. Coba bayangin, lagi di puncak-puncaknya pandemi COVID-19, Indonesia harus mengirimkan ratusan juta dosis vaksin ke seluruh penjuru negeri. Dan itu sambil tetap menjalankan imunisasi rutin untuk jutaan anak. Gimana coba caranya? Jawabannya, teknologi. Ada sebuah sistem yang disebut SMIL. Ini hasil kerja bareng dengan Kementerian Kesehatan. Dan ini bukan sekedar aplikasi biasa ya, ini adalah platform logistik canggih yang bisa memantau setiap pergerakan vaksin dari gudang pusat sampai ke puskesmas terjauh. Yang bikin sistem ini jenius, itu kemampuannya menyederhanakan proses yang super rumit. Jadi semua vaksin dicatat secara terpusat. Suhu dan stoknya dipantau terus-menerus secara real-time. Sampai akhirnya vaksin itu dipastikan tiba dengan aman di lebih dari 10.000 puskesmas. Luar biasa. Terus seberapa berhasil sistem ini? Skalanya masif banget. Lihat saja angkanya. Hampir 500 miliar dosis vaksin COVID-19 dan lebih dari 240 juta dosis imunisasi rutin, semuanya berhasil dikelola lewat sistem ini. Angka-angka ini menunjukkan dampak nyata di lapangan. Nah, ini dia bagian yang paling bikin kaget. Investasi untuk membangun sistem SMI ini sekitar 20 juta dolar. Tapi tahu nggak, pengembaliannya mencapai hampir 60 juta dolar. 3 kali lipat. Dan itu datang dari mana? Cuma dari satu hal, mencegah vaksin terbuang karena suhu penyimpanan yang salah. Efisiensi yang luar biasa kan? Oke, dari inovasi teknologi di kesehatan, kita beralih ke inovasi finansial untuk lingkungan. Ini jenis keberhasilan yang berbeda, tapi sama-sama penting untuk masa depan planet kita. Idenya sebenarnya sederhana tapi revolusioner. Gimana kalau kita membayar untuk menjaga hutan tetap berdiri? Nah, itulah inti dari mekanisme REDD+. Program ini pada dasarnya memberikan nilai ekonomi pada karbon yang disimpan oleh hutan, jadi ada insentif yang nyata untuk tidak menebannya. Melalui skema ini, UNDP membantu mengelola dana sebesar 103 juta dolar yang dibayarkan kepada Indonesia atas keberhasilannya mengurangi deforestasi. Ini bukan sekedar proyek bantuan biasa, ini adalah model pembayaran berbasis kinerja, dan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor di tingkat global. Tentu saja, di balik kisah-kisah sukses ini, nggak ada rencana 5 tahun yang berjalan mulus 100%. Tinjauan independen ini juga memberikan kita sebuah reality check yang sangat penting. Salah satu temuan utamanya adalah, ternyata susah banget mengukur dampak jangka panjang. Begini, gampang banget untuk menghitung berapa banyak lokakarya yang sudah diadakan. Tapi, jauh lebih sulit untuk membuktikan apakah lokakarya itu benar-benar mengubah kebijakan atau meningkatkan tata kelola secara nasional. Ini agak ironis, ya. Kekuatan terbesar program ini, yaitu ambisinya yang sangat besar, justru juga menjadi salah satu kelemahannya. Dengan begitu banyak proyek yang berjalan di berbagai bidang, kadang jadi sulit untuk menjaga agar semuanya tetap terhubung dan fokus pada satu tujuan besar yang koheren.
Evaluasi ini juga menyoroti berbagai rintangan nyata di lapangan, mulai dari infrastruktur internet yang masih belum merata, biaya peralatan digital yang mahal di daerah-daerah terpencil, sampai rendahnya partisipasi warga dalam sistem pengaduan yang sudah dibangun. Lantas, apa pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Nah, enaknya laporan evaluasi ini tuh bukan cuma berisi kritik, tapi juga memberikan peta jalan yang jelas untuk langkah-langkah selanjutnya. Rekomendasinya sangat strategis. Pertama, lanjutkan apa yang sudah terbukti berhasil, seperti di sektor energi dan iklim. Kedua, perkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, karena merekalah yang lebih tahu kondisi lapangan. Dan yang ketiga, untuk isu seperti kesetaraan gender, jangan hanya fokus pada target angka, tapi ayo kita benar-benar bongkar akar masalah ketidaksetaraannya. Pada akhirnya, kisah pembangunan di Indonesia dengan segala keberhasilan dan tantangannya adalah cerminan dari tantangan global yang kita hadapi bersama. Pertanyaannya sekarang, bisakah pelajaran dari perjalanan satu negara kepulauan ini menawarkan sebuah cetak biru untuk seluruh dunia?